Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi pemirsa setia TVUP Edukasi Generasi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini saya Ibu Nung senang sekali bisa berjumpa kalian dalam program jarak jauh TVUP Generasi Edukasi Generasi. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan pelajaran bahasa Arab dengan materi kelas 10 semester 1. Temanya menyusun teks lisan dan tulis terkait identitas diri dan kehidupan sekolah. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, pertama, dalam bahasa Arab kalimat terbagi 3, yaitu isim, artinya kata benda, fi'il, yaitu kata kerja, serta harf, yaitu kata tugas. Selain isim, fi'il, dan harf, kalian juga akan belajar domir, jumlah ismiyah, dan jumlah fi'liyah, isim muannas dan mudzakkar, isim mufrad, musanna, dan jamak. Yang kedua, setelah mempelajari kalimat yang terdiri dari isim, fi'il, harf, domir, jumlah ismiyah, dan jumlah fi'liyah, isim muannas dan mudzakkar, isim mufrad, musanna, dan jamak, kalian diharapkan dapat menyusun teks sederhana baik secara tertulis atau secara lisan. Baiklah anak-anak, berikut video pembelajaran kita kali ini. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wassofhatil khalaiki sayyidina Muhammadin alladzi ba'asa rahmatan lil alamin wasumusul ilmi wal irfan wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sa'idun jidan fi hadhil fursah li ana saufa naltaqi maratan ukhra bidars al-lughah al-arabiyah ma'al madah menyusun teks lisan dan tulis. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab dengan tema atau judul atau pelajaran menyusun teks lisan dan tulis. Sebelum kita melanjutkan pelajaran menyusun teks lisan dan tulis, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan belajar tentang jumlah fi'liyah, domir muttasilil milki, isim mufrad, musanna dan jamak, isim mudzakkar dan muannas, jumlah ismiyah, huruf hijaiyah, isim dan fi'il, isim isyarah, harf. Terakhir, kita akan belajar cara menyusun teks lisan dan tulis terkait identitas diri dan kehidupan sekolah. Kita lanjutkan dengan memperhatikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. This episode we will do what's your name, Masmuka. Masmuka ya akhi. اسمي تمام يا أستاذ. وأنت ما اسمك يا أخي؟ اسمي محمد يا أستاذ. بارك الله فيك. اسمي محمد يا أستاذ. نعم. وأنت ما اسمك يا أخي؟ اسمي خالد يا أستاذ. وأنت يا أخي ما اسمك؟ اسمي عيسى يا أستاذ. نعم. ما اسمك يا أخي؟ اسمي عادل يا أستاذ. وأنت ما اسمك يا أخي؟ اسمي علي يا أستاذ. ما اسمك يا أختي؟ اسمي روبي يا أستاذ. وأنت ما اسمك يا أختي؟ اسمي عائشة يا أستاذ. ما اسمك يا أختي؟ اسمي خالدة يا شيخ. وأنت ما اسمك يا أختي؟ اسمي رقية يا فضيلة الشيخ. Dari dialog tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa
menanyakan nama seseorang untuk jenis laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ustadz tadi menanyakan mas muka kepada seorang laki-laki. Jadi mas muka di belakangnya ada ka itu untuk menanyakan nama seorang laki-laki. Berbeda dengan menanyakan kepada seorang perempuan, maka dirubah menjadi mas muki. Jadi perbedaannya untuk menanyakan nama kepada seorang laki-laki kita gunakan mas muka, dan menanyakan nama untuk menanyakan nama seorang perempuan kita menggunakan mas muki. Di ka itu untuk laki-laki, ki itu untuk perempuan atau mu'anas. Jadi dalam bahasa Arab bentuk mudzakkar dan mu'anas itu berbeda. Jadi menanyakan kepada mudzakkar atau laki-laki kita gunakan domir yang untuk laki-laki. Dalam hal ini yang akan kita bahas dalam pelajaran hari ini tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Apakah ada huruf hijaiyah, isim dan fi'il? Kita akan membicarakan tentang domir muttasilil miki. Kita juga akan belajar tentang isim isyarah. Kita belajar isim musanna dan jama'. Kita belajar juga huruf jar. Kita akan belajar juga apakah tentang isim mudzakkar dan mu'annas. Kita juga belajar bagaimana cara menyusun teks lisan tulis, teks lisan dan tulis terkait identitas dan diri dan kehidupan sekolah. Kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab. Kalimat menurut tata bahasa Arab disebut al-kalam atau jumlah mufidah. Al-jumlatul mufidah. Menurut tata bahasa Arab, yang dimaksud atau yang dianggap sebagai standar atau induk dari semua jenis kalimat ialah kalimat berita atau jumlah khobariyah. Karena pada dasarnya semua kalimat mengandung unsur berita. Jumlah khobariyah umumnya terbagi atas dua macam, yaitu satu, jumlah fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyatu adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Yang kedua, jumlah ismiyah. Al-jumlatul ismiyatu adalah kalimat yang diawali dengan isim atau nama sesuatu. Apa itu jumlah fi'liyah? Tadi sudah disebutkan, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Rumusnya atau pola dari jumlah fi'liyah adalah fi'il ditambah fa'il atau subjek. Fi'lun plus fa'il. Contoh, yanzuru Muhammadun. Yanzuru itu fi'il atau kata kerja. Muhammadun subjek, orang seseorang. Muhammad sedang melihat. Yaqra'ul waladu artinya seorang anak sedang membaca. Yaqra'u itu fi'il, kata kerja, al-waladu subjeknya. Yasma'u sedang mendengar, al-ustad guru. Guru sedang mendengar. Yang mana fi'ilnya? Yasma'u. Al-ustadnya itu fa'il. Ya'kulu al-insan. Manusia sedang makan. Ya'kulu itu fi'il, al-insanu fa'il. Yaktubu at-tilmidhu. Yaktubunya fi'il atau kata kerja, at-tilmidhunya fa'il. Artinya apa? Murid sedang menulis. Yadhabu at-tajiru. Saudagar sedang pergi. Yang mana fi'ilnya? Yadhabu. At-tajirunya apa? At-tajiru itu fa'il. Yakulu Umar. Umar sedang berbicara. Yakulu itu fi'il, Umar fa'il. Jadi itu contoh-contoh untuk jumlah fi'liyah. Selanjutnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Pola rumus dari jumlah ismiyah yaitu mubtada ditambah khobar merupakan kalimat yang sudah lengkap. Pertama, mubtada ialah bagian dari kalimat yang diterangkan keadaannya oleh khobar. Sedangkan khobar adalah bagian dari kalimat yang menerangkan keadaan mubtada. Penjelasannya, jika ada mubtada maka harus ada khobarnya. Di bawah ini, mubtada dan khobar harus seimbang dalam jumlah bendanya, mufrad, musanna, dan jama', dan jenisnya, baik mudzakkar atau mu'annas.
Artinya, jika mubtadanya berbentuk mufrad atau tunggal, maka khobarnya juga harus mufrad. Jika mubtadanya berbentuk musanna, isim yang dua, maka khobarnya juga harus berbentuk musanna, dan seterusnya. Adapun hukum dasar keduanya adalah rofa. Perhatikan contoh berikut. Al-labanu ladzidun, susu itu enak. Al-labanu itu mubtada, ladzidun khobar. Ciri rofanya apa? Ciri rofanya di sini doma. Di belakang doma sama. Ya, doma tain. Al-ma'u baridun. Al-ma'unya mubtada, baridunnya khobar. Ciri rofanya apa? Ciri rofanya ini doma. Al-mirsamatu tawilah. Pensil itu panjang. Mirsama itu pensil, tawilah artinya panjang. Al-mirsamah mubtada, rofa. Ciri rofanya doma, tawilatun khobar. Ciri rofanya doma. Doma tayin. As-sayyaratu sari'ah. Mobil itu cepat. As-sayyaratu mubtada, ciri rofanya doma, sari'ah khobar. Ciri rofanya doma. Al-ustadzani kabironi. Dua orang guru, laki-laki, kabironi besar. Ini karena artinya tasniah atau musanna atau dua, ya. Jadi mubtadanya dua orang, maka khobarnya pun harus dua, mengikuti mubtadanya harus sama. Ciri rofanya apa? Alif dan nun, ya. Di sini juga sama, kabironi alif dan nun. Al-ustadzani, al-ustadzani, dua orang guru laki-laki, itu ada rofanya, ciri rofanya alif. Kabironi, sama, ciri rofanya alif dan nun. Jadi ketika khobarnya musanna, maka ketika mubtadanya musanna, maka khobarnya harus musanna. Ini ustadzani untuk mudzakkar, maka kabironi. Kita ganti dengan mu'anas. Bagaimana? Ustadzatani, kabirotani. Kita rubah. Asalnya ustadzani, kabironi, kita rubah menjadi bentuk muannas, ustadzatani, kabirotani. Sama, mubtadanya al-ustadzatani, maka khobarnya jadi kabirotani. Ciri muannasnya apa? Ada ta. Ciri rofanya apa? Alif dan nun. Sama. Bagaimana kalau jamak? Kita lihat ada jamak muannas mudzakkar salim, al-muslimuna, katsiruna. Ketika khobarnya berbentuk jamak mudzakkar salim, maka ketika mubtadanya berbentuk jamak mudzakkar salim, maka khobarnya harus sama. Jadi jamak mudzakkar salim. Bagaimana ciri rofanya? Ciri rofanya pakai wawu dan nun. Ini juga sama pakai wawu dan nun. Ciri rofa. Kita lanjut. Huruf hijaiyah. Isim dan fi'il. Kita lanjutkan dengan jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Yaitu jumlah yang diawali dengan isim atau kata benda. Jadi kalimat yang diawali dengan kata benda disebut jumlah ismiyah. Pola atau rumus dari jumlah ismiyah yaitu mubtada ditambah khobar merupakan kalimat yang sudah lengkap. Apa itu mubtada? Mubtada ialah bagian dari kalimat yang diterangkan keadaannya oleh khobar. Yang kedua, apa itu khobar? Khobar adalah bagian dari kalimat yang menerangkan keadaan mubtada. Jika ada mubtada, maka harus ada khobar. Mubtada dan khobar harus seimbang dalam jumlah bendanya, mufrad, musanna atau jamak. Dan jenisnya, mau mudzakkar atau muannas. Artinya, jika mubtadanya berbentuk mufrad atau tunggal, maka khobarnya juga harus mufrad. Jika mubtadanya berbentuk musanna atau isim yang dua, maka khobarnya juga harus berbentuk musanna dan seterusnya. Adapun hukum dasar keduanya adalah rofa. Contohnya, al-labanu ladzidun. Susu itu enak. Al-labanu ini mubtada, ladzidun khobar. Ciri rofanya apa? Sini ada doma. Ya. Al-ma'u baridun. Al-ma'unya mubtada, baridun khobar. Al-ma'unya rofanya cirinya apa? Doma, ya. Ini sama.
Al-mirsamatu, pensil itu tawilah. Al-mirsamatunya mubtada, tawilahnya khobar. As-sayyaratu, mubtada, syari'ah, khobar. Mobil itu cepat. Ciri rofanya doma. Ini untuk yang bentuknya tunggal. Bagaimana kalau bentuknya dua, atau tasnya atau musana? Tinggal kita tambah alif dan nun. Contoh, al-ustazani, 2 orang guru laki-laki, kabironi, itu besar. Maka ketika mubtadanya 2 musana, maka khobarnya juga harus 2 atau musana. Jadi cirinya sini apa? Alif dan nun. Ya, harus sama. Al-ustadzatani kabirotani. Kalau yang ini 2 musana untuk mudzakkar, yang ini 2 atau musana untuk mu'anas, untuk perempuan. Al-ustadzatani, 2 guru perempuan, kabirotani, besar. 2 guru perempuan itu besar. Ciri rofanya apa? Alif dan nun. Sama, karena ini tasniah atau musana atau 2. Bagaimana dengan jama'? Jama' sama. Mubtada dengan khobar harus beriringan, harus sama. Al-muslimuna, beberapa muslim itu, katsiruna, banyak. Di sini karena jama' muannas salim, ciri rofanya wawu dan nun, maka khobarnya juga harus jama'. Ciri rofanya wawu dan nun. Lanjutkan huruf hijaiyah. Isim dan fi'il. Isim kita akan bahas sekarang domir mutasil lil milki. Jadi tadi dibahas tentang kalimat. Kalimat itu ada isim, ada fi'il, ada kata kerja. Kita membahas sekarang domir mutasil lil milki. Domir mutasil lil milki. Sebelum berlanjut ke domir mutasil lil milki, kita bahas dulu tentang domir. Apa itu domir? Domir atau kata ganti ialah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang, maupun sekelompok benda atau orang. Domir termasuk dalam golongan isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu dasar tertentu, udah begitu, tidak bisa dirubah gitu ya. Contoh, yarhamu Ahmadu al-aulad. Yarhamu ini fi'il, artinya menyayangi, Ahmadnya ini fa'il, al-auladunya ini isim menjadi objek, ya, maf'ul ya. Ahmadnya diganti, domirnya jadi huwa, yarhamunya fi'ilnya pindah ke belakang, humnya untuk mengganti dari al-aulad, di sini jadi domir. Ya, kalau ini domirnya jadi rafa subjek, yang ini jadi nasab. Ya. Pada contoh di atas, kata Ahmad diganti dengan huwa, dia, sedangkan al-aulad anak-anak diganti dengan hum, mereka. Kata huwa dan hum dinamakan domir atau kata ganti. Menurut fungsinya ada 2 domir. Ada 2 golongan domir, yaitu domir rafa yang berfungsi sebagai subjek, domir nasab yang berfungsi sebagai objek. Domir rafa dapat berdiri sendiri sebagai satu kata, sedangkan domir nasab tidak dapat berdiri sendiri atau harus terikat dengan kata lain dalam kalimat. Dalam kalimat huwa yarhamuhum, dia menyayangi mereka, kata huwa dia adalah domir rafa, berdiri sendiri, sedangkan kata hum mereka adalah domir nasab yang tidak bisa berdiri sendiri, harus terikat dengan fi'il yang di depannya. Kita lanjutkan pembahasan domir nasab. Contoh domir nasab yang terikat dengan isim atau kata benda dalam kalimat. Ana muslimun, saya seorang muslim. Ini bentuknya mudzakkar ya. Diniya al-islamu. Dini ini termasuk isim, yaknya domir, pengganti dari ana. Agama saya artinya al-Islam. Ya. Karena ini tunggal,
ya, muslimun kan anak satu orang artinya saya, ya, jadi sininya muslimun. Bagaimana dengan jamak? Contoh di sini ada nahnu, kami, muslimun, orang-orang muslim. Dinuna, nah pengganti dari nahnu yang di sini sebagai subjek, di sini jadi na saja, ya. Dinuna, agama kami al-Islam, Islam. Bagaimana dengan kamu, laki-laki tunggal, ya, anta muslimun, engkau laki-laki seorang muslim. Dinuka, dinnya itu isim, kaknya pengganti dari domir. Yang ini anta, kalau di belakang di sini jadi ka, tidak bisa anta, ya, karena anta di sini sebagai subjek. Nah, kalau ka di sini sebagai mudhof ilaih, ya. Al-Islamu, Islam. Agama kamu Islam. Bagaimana dengan muannasnya? Anti, engkau perempuan muslimatun, seorang muslim. Dinuki kita rubah, ya. Jadi kalau mudzakkar dinuka, kalau perempuan jadi dinuki, ya, untuk muannas ini al-Islamu. Agamamu perempuan Islam, ya. Kamu seorang muslim, kamu perempuan seorang muslim, agamamu Islam. Jadi tadi ketika dialog yang di awal ada mas muka mas muki, nah ini seperti ini, ya. Untuk mudzakkar domir nasabnya itu ka, untuk muannas domir nasabnya itu rubah jadi ki. Bagaimana dengan contoh domir nasab yang terikat dengan fiil atau kata kerja dalam kalimat? Antuma muslimani, kamu berdua adalah muslim. Allahu yarhamukuma, Allah merahmati kamu berdua. Antuma di sini sebagai domir rofa, dia jadi subjek. Karena dua orang, di sini isimnya berarti cirinya ada alif dan nun, dua. Yarhamunya itu fiil atau kata kerja digabung dengan domir nasab. Dari antuma berubah menjadi kuma. Contoh yang selanjutnya antum muslimun. Ya, ini untuk kalian laki-laki karena banyak, muslimunnya sini jadi jamak mudzakkar salim. Allahu yarhamukum. Nah, kum di sini jadi domir nasab yang artinya sama dengan antum. Jadi, antum sebagai subjek, kalau ini jadi yarhamukum objek, ya. Jadi nasab gitu, ya, di sini. Antuna muslimatun. Kalian perempuan banyak, muslimatun adalah muslimat. Allahu yarhamukuna. Nah, di sininya yarhamukunya fiil, kerja, kunanya sama dengan kalian banyak. Ininya domir nasab. Huwa muslimun. Kamu, dia, orang ketiga tunggal, dia laki-laki adalah muslim. Seorang muslim, ya. Allahu yarhamuhu. Nah, domir nasabhu, ya, ini pengganti dari huwa muslim di sini, ya. Dari huwa dan domir ini. Kalau di sininya rafa, huwanya domir rafa, ya hu-nya jadi domir nasab. Tapi terikat dengan fiil atau kata kerja. Contoh domir nasab yang terikat dengan harap dalam kalimat hiya muslimatun. Dia perempuan seorang muslim. Laha rahmatullah. Untuknya, nah la di sini harap artinya untuk, haknya nya. Ya. Kalau di sini artinya dia, ketika berubah jadi domir nasab artinya jadinya rahmatullah, rahmatullah. Bagian ini untuk yang mufrad, yang musanna ini tinggal dirubah domir rofanya huma, mereka berdua adalah muslim, muslimani, nah ini muslim, la untuk huma, mereka berdua rahmatullah. Nah, domir nasabnya di sini huma, ya, hampir sama. Hum muslimun, ini untuk jamak mudzakkar salim. Mereka laki-laki adalah muslimin, lahum untuk mereka. Nah, ini hum yang ini sebagai subjek, ini domir rofa, kalau ini domir nasab, rahmatullah, ya. Hunna muslimatun. Hunna, mereka banyak adalah muslimat. Lahunna, untuk mereka rahmat Allah.
Gabungan domir nasab yang melekat pada isim akan membentuk isim ma'rifah dengan pola mudhof mudhof ilaih, di mana isim di depannya merupakan mudhof, sedangkan domir nasab di belakangnya merupakan mudhof ilaih. Kita lanjutkan tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Untuk lebih memahami penggunaan muzakkar dan muannas serta mufrad, musanna dan jamak dalam pengelompokan isim, kita akan mempelajari tentang isim isyarah atau kata tunjuk dan isim mausul atau kata sambung. Pertama, isim isyarah. Pada dasarnya ada dua macam kata tunjuk. Satu, isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang dekat, hadza atau ini, artinya ini. Contoh dalam kalimat hadza kitabun. Isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang jauh, dzalika, artinya itu. Contoh dalam kalimat dzalika kitabun. Kalau hadza kitabun ini sebuah buku, kalau dzalika kitabun itu sebuah buku. Bila isim isyarah itu menunjuk kepada isim muannas, maka hadza menjadi hadhihi. Contoh hadhihi majalatun, ini sebuah majalah. Dzalika menjadi tilka, artinya itu. Contoh tilka majalatun, itu sebuah majalah. Adapun bila isim yang ditunjuk itu adalah musanna atau dua, maka hadza menjadi hadzani. Contoh hadzani kitabani. Ketika isim isyarahnya hadzani, isim bendanya yang ditunjuk juga dimusanakan. Jadi sama, pakai alif dan nun, ada alif dan nun, nunnya kasroh. Artinya ini dua buah buku. Kalau hadhihi menjadi hatani, contoh hatani majalatan, ini dua buah majalah. Dzalika menjadi zanika, contoh zanika kitabani, itu dua buah buku. Tilka menjadi tanika, contoh tanika majalatani, itu dua buah majalah. Sedangkan bila isim yang ditunjuk itu adalah jamak, lebih dari dua, maka baik mudzakkar maupun muannas semuanya menggunakan haula'i, artinya ini untuk menunjuk yang dekat, dan ulaika artinya itu untuk menunjuk yang jauh. Contoh haula'i kitab kutubun, ini adalah buku-buku, atau ulaika kutubun, itu adalah buku-buku. Haula'i majalatun, ini adalah majalah-majalah. Ulaika majalatun, itu adalah majalah-majalah. Isim mufrad, musanna dan jamak. Isim ada tiga, yang mufrad, musanna dan jamak. Apa itu isim mufrad? Yaitu yang tunggal, kata benda yang hanya satu atau sendiri. Isim musanna atau dua, atau kata benda yang jumlahnya dua. Isim jamak atau plural, atau kata benda yang jumlahnya lebih dari dua. Isim musanna atau dual bentuknya selalu beraturan, yakni diakhiri dengan huruf nun kasroh, baik untuk isim mudzakkar maupun isim muannas. Contoh, rojulun, mufradnya artinya seorang laki-laki, musannanya rojulani, dua orang laki-laki. Jannatun, sebuah kebun, musannanya jannatani, dua buah kebun. Di sini ada nun kasroh. Ya. Muslimun, seorang muslim, muslimani, dua orang muslim. Muslimatun, seorang muslimah, muslimatani, dua orang muslimah. Adapun isim jamak dari segi bentuknya terbagi dua macam. Satu, jamak salim yang bentuknya beraturan. Contoh ibnun, jamaknya jadi banun, putra-putra. Bintun artinya seorang putri. Kalau ibnun seorang putra, jamaknya banun, putra-putra. Bintun seorang putri, jamaknya banatun, putri-putri. Muslimun seorang muslim, muslimuna, muslim-muslim. Muslimatun seorang muslimah, muslimatun, muslimah-muslimah. Jamak taksir artinya jamak yang bentuknya tidak beraturan. Rasulun seorang rasul, jamaknya jadi rusulun, rasul. Alimun seorang alim, ulama'u orang-orang alim. Rajulun seorang laki-laki, jamaknya rijalun, para laki-laki. Imro'atun seorang perempuan, jamaknya nisaun, perempuan-perempuan. Harf. Apa itu harf? Harf adalah kata tugas. Harf adalah semua jenis kata selain isim dan fi'il dan tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki arti yang jelas tanpa kata-kata lain dalam hubungan kalimat.
Contoh harap wa artinya dan, min dari, an dari, ila ke atau kepada, fi di dan di dalam, hatta hingga, la tidak, tidak ada, in jika dan lain-lain. Sekilas catatan penting tentang penggunaan beberapa macam harf. 1. Beberapa harf seperti bi dengan artinya dengan di dalam kalimat kadang mempunyai arti dan kadang hanya sebagai tambahan yang tidak mempunyai arti. Contoh, billahi a'udzu, aku berlindung kepada Allah. Bi di sini artinya kepada. Ngekafa billahi syahidan, cukuplah Allah sebagai saksi. Di sini bi-nya tidak ada arti ya. Wa mempunyai dua fungsi, atap atau kata sambung dan. Contoh, Ahmad zahaba Ahmad wa Aliun. Artinya Ahmad dan Ali telah pergi. Ini terbalik ya, harusnya zahaba Ahmad wa Aliun. Wa Aliunnya di belakang. Nah, wa di sini artinya dan. Qasam atau kata sumpah artinya demi. Wal ashri, demi waktu asar. Perlu dicamkan bahwa dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah dengan nama makhluknya agar manusia mengambil pelajaran dari apa yang dijadikan sumpah tersebut. Adapun manusia hanya boleh bersumpah dengan nama dan sifat Allah, tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Isim mudzakkar, isim dan muannas. Apa itu isim mudzakkar dan muannas? Mudzakkar itu artinya laki-laki, muannas itu perempuan. Dalam tata bahasa Arab dikenal penggolongan isim adalah mudzakkar laki-laki atau muannas perempuan. Penggolongan ini ada yang memang sesuai dengan jenis kelaminnya untuk manusia dan hewan. Dan ada pula yang merupakan penggolongan secara bahasa saja untuk benda dan lain-lain. Contoh isim mudzakkar, Isa, ini namanya artinya Isa, muannas Maryam, nama perempuan Maryam. Ibnun artinya putra ya, karena ibnun itu anak laki-laki ya, putra. Bintun ini artinya putri. Bakorun sapi jantan, bakorotun sapi betina. Bahrun laut, rihun angin. Dari segi bentuknya, isim muannas biasanya ditandai dengan adanya 3 jenis huruf di belakangnya, yaitu ta marbutoh, misalnya Fatimah, ini ta marbutoh. Madrasatun, sekolah, ini ta marbutoh. Alif maksurah seperti ini ya, misalkan Salma, artinya ini nama Salma. Halwa, ini artinya manisan. Alif mamdudah atau ada alif dan hamzah, misalkan Asma ya, nama Asma. Samro artinya pirang. Namun ada pula isim muannas yang tidak menggunakan tanda-tanda di atas, misalnya rihun, angin, nafsun, jiwa atau diri, syamsun, matahari. Nah, ini diidentikan dengan muannas. Kata benda mati ini. Ya, benda-benda mati ini diidentikan dengan muannas. Bahkan ada pula yang beberapa isim mudzakkar yang menggunakan ta marbutoh, namun mereka artinya laki-laki, hamzah. Ini ada ta marbutoh tapi artinya hamzah, nama seorang laki-laki. Tolhah juga sama, nama seorang laki-laki, atau Muawiyah juga sama artinya nama seorang laki-laki, Muawiyah. Cara menyusun teks lisan dan tulis terkait identitas diri dan kehidupan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أخي عبد الرحمن محمد من جزيرة ترينيداد والتوباغو. ما شاء الله، كيف حالك اليوم؟ بخير الحمد لله. ما شاء الله، أهلا وسهلا. ما هذا يا أخي؟ هذا كتاب؟ لا هذا ألبوم بأسرتي. ألبوم من أسرتك؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. من هذا؟ هذا أبي اسمه محمد، هو مدرس. ومن هذه؟ هذه أمي أمة الله، هي مدرسة. ومن هذا؟ هذا أخي اسمه إدريس وهو طالب في الجامعة. وهذه من هذه؟ هذه أختي هنا، هي أيضا طالبة في الجامعة. ما شاء الله يا أخي، هي جميلة جدا.
يا أخي أنا عمري 45 سنة. كم عمرها؟ لا شيخ يا شيخ هي متزوجة. طيب من هذه؟ هذه جدتي، هي متقاعدة. متقاعدة. وهذا جدك أليس كذلك؟ بلى هو جدي، مات قبل 10 سنوات، كان رجلا محبوبا بين الناس. الله يرحمه وأدخله فسيح الجنات. آمين. طيب يا أخي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam. Itu tadi percakapan antara dua orang yang berbaju hitam menanyakan tentang apa yang dibawa oleh pria yang berbaju putih. Pria berbaju putih menjawab dia membawa album foto keluarganya. Ya. Jadi kemudian mereka terjadi tanya jawab dan si pria putih berbaju putih menjawab tentang foto-foto yang ada di dalamnya, yaitu foto orang tuanya, ayah, ibunya, sampai kakek neneknya. Contoh teks di bawah ini ada perkenalan diri seseorang. Ya. Ini bisa dilisankan nanti. Contoh, Assalamualaikum, ismi Andi, ana min Indonesia. Wa kana umri al-an 16 sanatan. Ana talibun fil madrasati tsanawiyah al-islamiyah. Uhibul Arabiyah li'annaha lughatul Qur'an wa lughatul muslimin. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jadi tugas nanti Anda buat perkenalan diri seperti ini. Sampai di sini ya, kita lanjut. Ada contoh soal boleh Anda kerjakan seperti ini. Tinggal Anda mengklik mulai mengerjakan. Di sini ada soal 10 pilihan ganda dengan batas ketuntasannya 70. Coba nomor 1, perhatikan wacana berikut, kemudian jawablah pertanyaan selanjutnya. Ismi Ahmad, nama saya Ahmad, ana tolibun fil madrasati tsanawiyah. Saya seorang siswa di SMA Al-Islamiyah di Sanawiyah, ya. Askunu fi sari bus bitaloka. Saya tinggal di jalan Bus Bitaloka. Rohmu sab'ah. Wasmu abi Ilyas, nama ayah saya Ilyas, wa ummi Aisyah, nama ibu saya Aisyah. Ini akhun sogirun ismuhu Yusuf. Saya mempunyai adik laki-laki namanya Yusuf. Man huwa Ahmad? Pertanyaannya, siapa Ahmad? Katanya. Susunan kata-kata di bawah ini yang benar secara berurutan adalah, di sini ada tajlisu, sedang duduk, Fatimah alal kursi, Fatimah, ya. Sini, ini, ya. Susunan kata ini yang benar berurutan adalah hada nuktoh-nuktoh, wadhalika nuktoh-nuktoh. Ayo, cari yang mufrad isimnya. Masjidun sebuah masjid, madrasatun sebuah sekolah. Tetapi yang masjidunnya mudzakkar, madrasatunnya muannas. Sedangkan hada dan dalika ini untuk mudzakkar dua-duanya. Bintun muannas, waladun mudzakkar. Mistoratun muannas, kurasatun. Ya, ini penggaris, kurasatun buku tulis. Ini muannas. Kitabun sebuah buku, kolamun sebuah buku. Ini mudzakkar. Muslimat, muslimun dan muslimatun, ini mudzakkar. Nah, anak-anak, itulah tadi penayangan video pembelajaran kita hari ini tentang menyusun teks lisan dan tulis terkait identitas diri dan kehidupan sekolah. Apakah kalian sudah cukup paham? Kesimpulannya, kita akan mampu menyusun kalimat dalam bahasa Arab, menyusun teks dalam bahasa Arab,
kalau kita mampu memahami tentang isim, fiil, harf, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan dhamir. Teruskanlah berlatih menulis dan berbicara dalam bahasa Arab dulu. Baiklah anak-anak, silakan kerjakan lagi kuisnya. Kuis yang sudah kalian kerjakan bisa dikirim lewat WA ke Ibu ya. Ditunggu sampai sore. Demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Saksikan terus program pembelajaran jarak jauh setiap hari dari hari Senin dan Kamis pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVUP Edukasi Generasi. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.